Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi bab 6, yaitu mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, saya akan membahas ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 2. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem kapitalis di selatan. 3. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Berikut ini uraian secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik berupa militer maupun non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang militer. Bentuk ancaman di bidang militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tingkat pelanggaran wilayah. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Yang kedua, ancaman di bidang non-militer. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Contoh ancaman non-militer seperti gaya hidup atau lifestyle kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, kita akan membahas tentang ancaman di bidang Ipolel Sobudamkam. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, dan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa untuk menyumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi, salah satunya adalah sektor 2 ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Salah satunya adalah adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang itu tidak ada dan tidak bermakna. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sering berjalannya waktu, proses menegakkan pertahanan dan keamanan dalam NKRI tidak semudah yang dibayangkan. Dengan demikian, kita harus ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Peran serta masyarakat untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional, diantaranya yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya yang dianut. Yang kedua, membangun kesadaran dan pentingnya integritas nasional. Yang ketiga, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Sekian penyampaian materi bab 6 dari saya mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.